Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, keberkahan umur, sehingga kita masih dapat memenuhi undangan Ahlul Bait tadi sorenya. Adapun maksud dan tujuan daripada Sahibul Bait mengundang kita semua yaitu untuk mengirimkan doa kepada almarhum dan almarhumah Bapak Sultan Rangaraho bin Jaso Juangon, Ibu Tafialan binti Janurdin, dan almarhumah istri Raminta binti Tongku Siralam. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita baca dan kita doakan nantinya disampaikan Allah kepada yang kita maksud. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Yang kami muliakan Bapak Sahibul Bait serta keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, sedikit kita kaji tentang hukum pembayaran fidyah sholat. Apakah boleh atau tidak setelah kita atau keluarga kita meninggal dunia? Para ulama berpendapat tentang hal membayar fidyah sholat. Yang pertama, pada dasarnya sholat adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam dan wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang sudah balik. Balik artinya berakal. Kalau anak-anak belum diwajibkan, 1 sampai 7 tahun dia tak wajib. Tapi kalau udah 7 tahun sampai umurnya udah tua seperti kita, maka dia wajib bagi kita yang berakal. Kecuali orang gila nggak mau wajib sholat. Jadi kalau kita nggak sholat, mungkin kita termasuk bagian daripada orang gila tersebut, karena nggak wajib. Nah, jadi kalau orang yang waras, maka wajib dia sholat. Dalam kondisi apapun, hal ini dijelaskan Nabi, yang artinya
dari Imran bin Husain, ia berkata, adalah aku terkena penyakit lalu bertanya kepada Rasulullah tentang sholat. Kata Rasulullah, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu sambil berbaring. Jika tidak mampu juga sambil isyarat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini begitu mewajibkan kita sholat bagi orang Islam. Kalau kita sakit aja disuruh sholat. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat dengan mata. Nggak juga mampu isyarat dengan mata lagi, nggak bisa bergerak lagi jasad kita, tubuh kita, tapi nyawa kita masih ada, sholat dengan kolbu, sholat dengan hati. Nah, inilah pentingnya perkara masalah sholat tersebut. Sholatlah dengan berdiri. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sakit. Berdasarkan hadis ini pula tidak ada membayar fidyah bagi sholat yang ditinggalkan, baik ketika sakit maupun setelah meninggal dunia. Karena sholat merupakan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Jadi berdasarkan hadis ini nggak ada fidyah sholat, Pak. Kalau kita berpahaman dengan nenek moyang kita dulu fidyah sholat ada, ditinggalkan. Karena hadisnya jelas, tak ada bayar fidyah. Tapi kalau puasa ada bayar fidyah. Misalnya mati istri kita, mati kita, suruh keluarga kita bayar fidyah puasa kita. Tapi kalau sholat tak bisa, tak ada bayar fidyah. Sholat yang boleh cuma di jamak. Arti di jamak itu disatukan. Misalnya kita dalam perjalanan satukan sholat maghrib dengan sholat isya, satukan sholat isya dengan sholat maghrib boleh, satukan sholat zuhur dengan sholat asar boleh, satukan sholat asar dengan zuhur boleh, sholat subuh tidak ada jamak, itu yang boleh. Lalu dikodo, artinya kodo ini kita kerjakan sholat kita yang telah bertahun-tahun kita tinggalkan. Sekarang kita baru Islam, misalnya 2-3 tahun ini, kodo. Cara kodonya gimana? Begitu kita selesai sholat zuhur sekarang ini, kita kodo pula zuhur yang telah kita tinggalkan. Begitu kita sudah selesai sholat asar, kita kodo pula asar yang telah kita tinggalkan. Begitulah cara kodo, mengganti daripada sholat yang kita tinggalkan. Karena banyak, Pak, mulai lahir kita Islam, tapi kadang-kadang kita baru tahu Islam hanya 2-3 tahun, baru kita tahu Islam. Nah, itulah wajib kita kodo sholat kita. Berdasarkan itulah tidak ada membayar fidyah. Tapi kalau puasa boleh dibayar fidyah kita. Bagaimana caranya? Misalnya 60 tahun kita meninggal dunia, dipotong 15 tahun balik, jadi tinggal 45 tahun. 45 tahun ini 25 tahun kita puasa, berarti tinggal 20 tahun yang tak puasa. 20 tahun dibayarlah fidyahnya. Satu hari satu mud itu 6 on. 6 on beras. Bayar fidyah puasa kita. 20 tahun, 1 tahun 30 hari dikali 20 tahun, berapa hari kita tidak puasa, dikali 6 on beras, itulah dibayar fidyahnya. Lalu yang kedua, kata para ulama, beberapa dalil menjelaskan bahwa sholat tidak boleh diganti dengan fidyah atau lainnya. Tidak bisa pula diwakilkan kepada orang lain, seperti pada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu, kata beliau, kami diperintahkan untuk membayar fidyah puasa dan tidak diperintahkan untuk membayar fidyah sholat. Jadi kata Nabi, fidyah puasa dibayarkan tapi fidyah sholat tidak. Nah, inilah bahwasanya pentingnya mengenai masalah sholat yang kita kerjakan. Dan sholat itu tak boleh kita wakilkan. Misalnya kita orang kaya, kita bayar ustadz untuk menggantikan sholat kita, tak boleh. Nah, ini sesuai hadis Nabi. Lalu yang ketiga dari Ibnu Abbas, ia berkata, seseorang tidak dapat menggantikan sholat dan puasa orang lain, tetapi ia dapat menggantikan berupa fidyah
Fidyah puasanya dengan 1 mud gandum. Nah, itulah 1 mud gandum tadi adalah 6 on beras, itulah fidyah puasa. Jadi kalau kita yang sehat juga nggak mampu puasa di bulan puasa, bayar fidyah puasa kita. Di sini saya baru hanya 1 orang yang jumpa bayar fidyah puasanya, Pak. Kebetulan ibu-ibu yang hamil, tak puasa dia, dibayarnya fidyah puasanya. Nah, lainnya insya Allah saya belum jumpa, mungkin tamat semua puasa kita, ya kan? 1 bulan tamat semua insya Allah bagi yang tamat. Lalu hadis ini tidak bersandar kepada Nabi, tetapi disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Imam Malik mengatakan hadis ini belum dengar dari seorang pun sahabat maupun tabi'in. Artinya untuk membayar fidyah puasa sholat itu tidak ada hadisnya, tidak disandarkan kepada para sahabat-sahabat dahulu. Nah, inilah tentang penjelasan hukum membayar fidyah sholat. Tidak ada membayar fidyah sholat, tetapi yang ada hanya membayar fidyah puasa. Nah, untuk itu mungkin kita juga sayang sama orang tua kita yang udah meninggal dunia, boleh kita bayarkan fidyah puasanya. Emak kita mati, bayarkan fidyah puasanya kalau kita ada rezeki. Ayah kita meninggal, bayarkan fidyah puasanya. Itu boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh dibayarkan fidyah puasanya. Karena begitu pentingnya mengenai sholat tersebut. Karena perbedaan antara orang Islam dan orang yang bukan Islam adalah sholatnya, Pak. Kalau kita sholat, berbedalah kita dengan mereka. Karena kita mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi kalau tak sholat, samalah kita dengan mereka. Beda cuma di status KTP aja itu. Tapi pada hakikatnya sama kedudukan kita dengan mereka. Karena mereka pun tak sholat, kita pun tak sholat juga. Nah, samalah kita dengan mereka. Jadi perbedaan kita dengan mereka, sholatnya, syahadatnya, itulah perbedaannya. Nah, Mbak, untuk itu inilah penjelasan tentang masalah fidyah sholat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan Allah kemudahan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian aja yang dapat kami sampaikan. Untuk ulumul Fatihah dan pembukaan kami mintakan sama Pak Nuri. Untuk tahlil kami mintakan sama Imam Arifin. Untuk tahlil kami mintakan sama Pak Atan. Untuk doa nanti kepada saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah dengan ucapan astagfirullah.